Nah suatu hari dia tuh selalu nyiapinnya telat 6:30 gitu. Nah mama ngomelin dia gitu, negor, jangan gitu dong gitu. Dia cerita ternyata penyebab dia telat nyiapin air bukan karena dia telat bangun. Karena dia pas diomelin mama kan dia diem aja tuh. Jadi ternyata katanya dia tuh tiap nyiapin air itu kan posisinya baru bangun tidur, abis bangun dia sholat, abis sholat itu dia ngambil air kan. Nah pas dia buka kamar mandi, dia tuh pertama kali ngeliat waktu itu malam pertama kali itu ada banyak serpian kembang 7 rupa di kamar mandi. Nah dia tuh bertanya-tanya dong, ini kok masa ibu sih yang mandi kembang mas? Tapi kok maksudnya dikira dia mamahku. Cuman kok mamaku mandi kembang kok nggak minta dia yang nyiapin. Dan mau ngapain juga? Dan mau ngapain juga gitu? Karena mamaku nggak pernah sebelumnya. Dan mamaku bilang loh saya ngapain mandi kembang? Mamaku ngomong gitu kan. Nah terus bu, saya kan diomelin ibu tuh karena sebenarnya saya bersihin si kembang-kembangnya itu dulu buat saya buang dia gitu kan. Karena setahu saya emang kembangnya harus cepat dibersihin lah. Sampai di satu waktu dia kesel diomelin mama. Jadi dia tuh udah nyiapin air sebelumnya. Dia habis bangun sholat subuh, dia langsung buka kamar mandi dengan air mendidih. Dia lihat tuh pas buka kamar mandi ada perempuan duduk di tahu dengklek kan yang kursi kecil itu, duduk di dengklek. Dia ngebelakangin si perempuan itu, rambutnya panjang banget lagi gini. Aduh. Terus banyak serpian kembang, jadi kayak abis mandi. Dia kesel, diambil panasnya, sap, disiram. Nah pas disiram tuh katanya tuh perempuan itu teriak gitu. Habis teriak dia berubah jadi ular terus kayak lompat ke atas gitu. Lompat ke atas apa masuk ke selokan gitu, pembuangan gitu. Berubah jadi ular pokoknya. Nah kata mama, loh yuk kamu tuh kenapa baru cerita sekarang? Kata mama, saya nggak enak bu mau cerita sama ibu, makanya saya simpen. Tapi mamaku tuh cerita, di antara semua asisten rumah tangga yang pernah dia pekerjakan, si Ayu ini paling berani. Iya sih. Paling berani. Top banget itu sih. Berani, karena beraninya gini. Dia tuh dulu sebelum mama pekerjakan, dia kan namanya transmigrasi dikasih fasilitas pemerintah kan seadanya dong. Dimana dia tinggal di rumah yang jarak dari rumah ke sungai buat sumber air itu 2 kilo. Karena di rumah dia nggak ada sumur, dia tuh tengah malam bisa loh jalan ke sungai buat buang air doang, terus balik lagi tengah malam. Jadi mama tuh emang maksudnya sebelum mempekerjakan di interview dulu lah, ditanya, dan kata mama dia emang paling berani banget gitu. Nah terus habis cerita gitu, mamaku telepon tuh kakek aku cerita, terus kakekku bilang kan ayah udah bilang kamu harus pindah. Ini kebetulan nih kakekku bilang punya rumah, ada rumah nih, rumah ayah kontraknya ada yang udah selesai, orangnya udah keluar minggu lalu, di situ aja deh. Wah langsung hari itu langsung pindah. Terus mamaku kan pindah hari itu bener-bener literally hari itu yang perlu dulu dibawa, sisanya dilanjut besok gitu. Taran-taran dulu deh. Yes. Gitu ya. Nah kebetulan anak yang punya rumah, jadi yang punya rumah ini kita sebut aja seorang bapak, punya 2 anak. Anaknya laki-laki sudah berumah tangga. Nah salah satu anaknya tuh ada yang tinggal di deket situ. Terus mama nganterin kunci dong ke situ. Kebetulan kan ada istrinya nih. Istrinya si anak ini, saya mau balikin kunci ya. Balikinnya sama si Ayu waktu itu. Saya pamit, saya pindah. Terus anaknya bilang, ya kakak pindah ya gitu. Iya pindah aku. Kenapa kak, ada kejadian ya? Gituin kan. Nah mamaku sama si Ayu tengok-tengokan dong. Akhirnya cerita. Nah terus si anaknya bilang, emang rumah itu seram kak. Maksudnya kayak, mama nggak dong, kenapa nggak ngomong dari enggak. Mamaku nggak, anehnya mamaku tuh tipe kalian nggak ngeluh gitu sama yang gitu. Saya tuh dari awal mau ngomong sama kakak, cuman saya nggak enak nanti kakak nggak jadi kontrak, rumah itu udah kosong lama, dia bilang gitu. Saya nggak enak sama bapak mertua saya kan, padahal kakak baik, maksudnya gini. Jadi mamaku tuh hubungannya baik lah sama dia. Kadang tuh kalau si Ayu suka masak, misalkan bikin risol contoh ya, tuh dia suka ngasih ke situ. Atau mama pergi dari mana suka ngasih ke situ. Jadi kata mama hubungannya bagus lah gitu. Jadi dia sedih tapi ya udah dia ngerti juga gitu. Pindah, dan rumah itu sampai sekarang masih ada ya.
kira-kira ditempatin siapa nih, Kak? Enggak, masih kosong. Masih kosong. Jadi mamaku terakhir tinggal di situ, kan adanya mama masih ada di Pekanbaru. Mereka bilang abis mamaku udah nggak ada yang nempatin, kosong sampai sekarang. Berapa puluh tahun itu kok. Seumur gua ya kira-kira ya gitu. Terus mungkin setelah kejadian itu pas kakak pindah ada kejadian aneh lagi nggak? Kalau rumah yang pindah alhamdulillah nggak. Cuman nggak tahu kenapa aku sama mama tuh sering banget kita kalau pindah tuh ada aja kejadiannya. Dulu kita tinggal di Pekanbaru, pas masih baru ada aku ya. Terus ternyata papa dipindahin nih, disekolahin kantor ke Bandung. Jadi papaku tuh dulu D3 nih. Kalau D3 kayak sekarang S1 deh bahasanya gitu ya. Nah, karena dia berprestasi, kerjanya bagus, disekolahin lah S1 di Bandung. Nah, jadi dia disekolahin tapi digaji, terus dikontrakin rumah sama kantor. Tinggal dikontrakin rumah lah di Bandung. Rumah itu horor juga. Nah, pas pindah ke sini, ke Bandung, rumahnya kata mama bagus. Emang ya, aku masih punya ingatan deh rumah itu. Rumahnya bagus, rumahnya full furnish, udah ada peralatan, terus peralatan dekornya maksudnya kayak ada lemari, ada apa, itu tuh kata mama mewah, nggak jelek, mewah kok itu. Jadi mama pindah ke Bandung nggak bawa perabotan dari Pekanbaru, bener bawa diri sama baju aja sama keluarga gitu. Nah, di Pekanbaru, di Bandung hire mbak lain karena si Ayunya pulang, memutuskan tidak ikut kita. Sayang banget padahal ya. Iya, padahal baik, maksudnya kata mama oke, kerjanya bagus, cuman itu kan pilihan ya, nggak boleh dipaksa. Dapatlah mbak baru nih. Nah, mbak baru ini sering tuh ngadu ke mama, katanya sering suka lihat aku main sendirian tapi kayak ngomong ada orang, ngadu gitu, cerita. Mama bilang udah biarin, dia ada temennya gitu, biarin aja, nggak jahat kok. Karena awalnya pas diceritain kayak gitu kan mama nanya ke kakek aku, kata kakek aku kan kebetulan memang dia tuh apa ya, bisa nyembuhin yang non medis deh bahasanya gitu. Jadi dulu tuh mamaku saking sebelnya ya karena kakekku bisa kayak gitu, dia tuh sering banget dibilangin sama teman-temannya anak dukun lo, anak dukun, padahal enggak sebenarnya. Padahal maksudnya kakek sholat, dia ngobatinnya juga sesuai yang dia tahu juga, cuman ya alhamdulillah emang sembuh aja seringnya gitu. Udah nih, terus pindah Bandung, kata kakekku, kamu di rumah itu berapa lama? Di rumah Bandung ya sampai mas kelar lah gitu, paling 2 tahun kata mama. Oh ya udah nggak apa-apa, sebenarnya sih kalau bisa jangan di rumah itu, tapi ya udahlah, namanya dibayarin dipilihin kantor. Sama rumah itu ada kejadian juga. Jadi kata mama kalau malam sering tuh tiba-tiba keran nyala sendiri, nggak ada orang. Jadi mama sering bangun tengah malam demi matiin keran doang, keran kamar mandi. Banget ya. Terus aku sering main, ada temennya gitu. Terus mbak aku pernah mimpi, kata mama ngeliat rumah kayak istana gitu, pernah mimpi sampai keringetan gitu. Nah terus pernah suatu hari, jadi papaku baru pulang terus malam mau tidur kan, biasanya tidur tuh suami istri pasti ada ngobrolnya lah gitu, ngobrol apa. Nah di tengah ngobrol itu tiba-tiba denger lah ada suara ketawa, hihihi gitu. Ikut-ikutan. Diem dong. Enggak, mereka ngobrol lagi nggak bercanda, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Terus mama papa tengokan. Kamu denger nggak? Kata mama. Aku bilang, Mas denger nggak? Kata mama. Dengar. Kamu denger nggak deh? Dengar. Suaranya dari luar ya gitu. Wah sama mama, emang mamaku tuh dasarnya pemberani deh. Dia langsung keluar kamar, dia keluar rumah nyari, nggak ada. Gitu. Seberani itu. Nah udah nih, banyaklah dari sekian banyak kejadian di rumah itu. Yang paling epic itu, terus akhirnya nggak lama dari situ pindah. Sebenarnya tapi rumah ini literally walaupun horornya ternyata karena belakangnya kuburan. Oh, itu tahu ternyata belakangnya kuburan tuh sejak kapan? Ada ceritanya nih. Jadi gini, mama aku tuh kan orangnya seni, maksudnya dia kayak bisa ngerangkai bunga kayak kita ngucapin selamat opening, tapi bukan yang papan, yang bunga doang. Suatu hari dia dapet lah orderan dari bosnya papa buat ngirim bunga ke, maksudnya ucapan selamat lah. Ya udah dia kerjain. Nah mamaku tuh selalu kerjain tengah malam, biar apa, maksudnya kan aku udah tidur, jadi dia nggak ada yang gangguin gitu. Pas dia udah kelar masangin,
Dia kan masangin dalam kondisi, jadi rumah ini tuh di sini pintu masuk, sini ruang tengah, sini kamar-kamar, sini dapur, sini ruang aku main yang mbakku sering bilang aku ngomong sendiri. Di sini tuh ada pintu kebuka, open air, ada taman, tembok, terus sini tempat makan. Ini open air ya. Nah, Gede banget ya. ya rumahnya gede kok. Terus mamaku ngerjain di sini di ruang tengah dengan kondisi pintu ini kan ada pintu kaca gitu. Pintu kacanya tapi dibuka tutup ya, bukan yang ditarik. Kebuka karena mama ngerasa gerah aja biar ada udara gitu. Jadi dia habis ngerangkai, terus dia lihat ada bunyi sek, sek, sek. Jadi dari ujung tembok itu kayak ada kresek, tau gak sih kresek kena angin, Iya, kena angin. gerak gitu. Cuman ini makin lama kok makin gede. Yang tadinya kresek kecil lama-lama gede. Si mama bilang apaan sih tuh? Saking mama keselnya, wah nih bukan kresek nih. Dia ambil lah, kan biasanya orang zaman dulu kan suka nyiapin air panas di termos. Dia ambil lah tuh termos isi air panas, diisi, ditaruh di ember, disiram ke yang hitam itu. Nah pas disiram dia tuh kayak tiba-tiba sap ke belakang tembok. Nah terus habis itu papa keluar gitu. Mah, kata papaku, udah selesai belum? Dikit lagi, Pak. Kenapa? Enggak, Papa, dari kamar denger kayak ada suara itu tadi teriak-teriak. Oh, enggak ada apa-apa kok. Jadi mamaku tuh tipikalnya kayak nggak mau bikin papa khawatir. Ini kamu masih lama nggak? Enggak, Pak, ini dikit lagi. Ya udah saya tungguin ya. Ditungguin lama papa, kelar mama selesai, tutup pintu, tidur. Besok paginya mama penasaran. Jadi habis ngirim bunga, kan bunganya dititipin ke papa tuh. Habis ngaruh bunga, mama ngambil tangga, mama lihat jalan naik manjat tembok. Ternyata pas lihat belakang temboknya ada kuburan dong. Persis Kuburan lama. Bener persis belakang, kata mama. Astagfirullahaladzim. Pantes aja kata mama gitu. Akhirnya beruntungnya sih abis dari situ tinggal hampir 2 tahun. Kalau aku sih seringnya main sendiri ya gitu. Kalau gangguan sih biasanya mamah tuh yang sering kayak gitu. Kamu masih punya ingatan nggak waktu itu main sama siapa? Masih, jadi wujudnya kayak anak kecil laki-laki, botak, cuman kulitnya hitam semua, literally hitam. Terus dia tuh pakai kayak celana dalam doang. Jadi aku kan dulu sama mama dibeliin mainan, kalau zaman sekarang Lego ya, itu namanya balok tumpu zamanku kecil. Aku suka tuh nyusun, main sendiri. Nah terus aku tuh sering liat dia tuh kayak duduk di pojok ngeliatin aku main. Aku tuh selalu sini yuk main. Jadi aku saat itu nggak tahu kalau itu bukan manusia. Tapi pas mamaku nyamper dia hilang. Oh gitu. Iya jadi. Tapi pas mama mau nyamper gitu dia hilang, kamu suka nyariin kemana gitu? Enggak. Terus habis itu mama nggak ada, dia ada lagi. Nah itu yang diaduin mbakku. Cuman mamaku bilang udah nggak apa-apa kok, itu bukan ganggu banget. Dan kakekku bilang itu dia cuma mau main aja, nggak jahat kok. Dan tapi dia takut sama mama karena mama tuh pernah marah tuh, maksudnya pernah marah karena apa terus galak, jadi dia takut. Oh dia gitu. pernah ngeliat mama kamu waktu itu marah? Ya marahnya gara-gara apa ya, gara-gara gelas pecah atau apalah gitu. Udah nih, jadi akhirnya pindahlah kita karena papa diambil Jakarta, dan saat itu tinggal di Jakarta biayanya gede banget. Akhirnya tinggallah di Bekasi. Nah pertama kali tinggal di Bekasi, kita tinggal di daerah yang orang sebut tempat jin buang anak, literally sehoror itu. Terus abis itu kata mama, di situ tuh sering banget malam-malam tertentu tiba-tiba ada angin kenceng tuh, ada kuntilanak turun. Terus mama bener-bener ngeliat begitu asli gitu? Iya lihat gitu mama. Kalau aku sih mulai lihat gitu tuh dari sekolah sih. Jadi pas kita pindah ke Bekasi, mama kita pertama ngontrak dulu nih mama. Nah terus nggak jauh dari situ ada perumahan baru dibuka, mama beli sama papa ke situ, beli tinggal di situ. Karena perumahan itu baru banget, jadi aku tuh sama mama, keluargaku nih penghuni pertama di situ. Nah suatu hari aku tuh tidur, jadi layoutnya gini, rumah itu ya, ini taman, sini garasi, ini pintu dari dapur, ini pintu depan. Masuk pintu depan, ini kamar mama papa, di sini kamar mandi, ini kamar aku. Di belakang ada taman. Nah kamar aku ini pintu belakangnya tuh kayak ada jendela lagi buat ke taman belakang, tapi pemandangannya tembok aja sebenarnya. Dan mama tuh karena pemandangan cuma tembok, mama tuh kasih gorden yang tipis aja gitu, doorbell yang tembus pandang gitu. Nah suatu hari aku pernah nih, tante aku lagi nginep karena suaminya lagi keluar negeri kerja, daripada dia sendirian ya udah nginep aja di rumah.
Nah, tante aku ini tidur sama aku dong, namanya kamar cuma dua, satunya kamar mbak deh waktu itu. Nah, pas tidur pernah lah tengah malam tuh aku kebangun gara-gara aku denger ada suara orang nyanyi dari ruang tamu, nyanyi kayak nyanyi opera gitu, seriosa, tau gak sih, kayak yang gitu deh pokoknya. So aku mikir kayak mamaku tuh kan sebenarnya penyanyi juga, tapi suaranya nggak gitu loh. Ini bukan suara mama. Cuman saat itu aku dalam kondisi yang aku sudah sadar kalau itu bukan manusia. Maksudnya udah ngerti gitu. Dulu kan waktu di Bandung nggak ngerti nih. Udah ngerti, takut tuh. Akhirnya aku cuma tutup selimut aja ngeliat jam. Aduh masih jam 12 gitu. Mau tidur lagi susah. Nah terus itu berlangsung lah nyanyian itu selama setengah jam lah kira-kira. Nah kebetulan aku tuh salahnya tidurnya ngadep ke jendela itu. Jadi pas aku sempet takut, abis setengah jam aku lihat jendela, wah, ini aku lihat ada perempuan di situ. Wah, rambutnya panjang banget, pakai baju putihnya lusuh gitu. Lusuhnya kayak bekas tanah, cepak-cepak tanah gitu coklat. Terus dia ngeliatin aku senyum gitu. Aduh. Gitu. Kamu nggak teriak? Terus nggak tahu kenapa kayak kecekat gitu. Takut, terus namanya anak kecil ya. Akhirnya cuman ngangkat selimut, merem gitu. Dan aku masih dengar suara dia ketawa yang serem itu. Aku cuman diam, aku nangis, dalam hati cuman doa-doa kayak namanya anak kecil baru apalnya apa sih gitu. Doa aja. Itu kejadian aku umur 6 tahun. Nah itu aku tidur sambil akhirnya nangis kan, gak lama tidur gitu, karena sumpah ketawanya serem banget, kayak ketawanya di sebelah kuping. Itu mana dia ngeliatin aku, ekspresi mukanya serem banget. Gimana ya, ekspresi mukanya itu aku ingat masih gini ya, misalkan nih di rumah aku ya, dia mukanya gini. Ya Allah, seru banget. Terus senyumnya sampai sini, tau gak? Sampai sini. Sampai nih aku takut gitu, nangis. Cuman aku gak cerita sama orang tua aku sampai sekarang gitu. Akhirnya dulu pernah di fase penakut, bener literally takut, sampai saking takutnya aku kalau lihat apa tuh aku diem aja, aku gak ngomong sama orang gitu. Tapi aku tahu gitu itu bukan orang. Sampai di fase SMA nih. SMA tuh aku agak aktif di OSIS, organisasi siswa. Nah biasanya di OSIS tuh ada pergantian kan, dari kita yang tadi ya junior OSIS jadi senior, karena kakak kelas kita mau UAN. Dikasihlah kita pendidikan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa lah, yang isinya sebenarnya julid malam dan itulah gitu ya. Padahal nggak ada latihan kepemimpinan. Nggak ada, bingung juga nggak ada. Nah kebetulan sekolah aku itu dia punya 3 gedung SMA, SMP, SD, 3 gedung ya. Bentuknya kayak huruf L gitu. Jadi yang ini SD, ini SMP, yang ini SMA. Kayak S lah gini. Nah, abis latihan dasar dan jurit malam itu, kita kan ada jam bebas lah, mau tidur mau apa. Nah, aku tuh sama temanku nih awalnya cewek. Tuh gue kebelet pipis nih, tapi gue nggak berani kamar mandi sendirian. Mau temenin nggak? Ya udah, aku temenin yuk. Nah, aku tuh nggak ada pikiran apa-apa loh saat itu, karena ketika tahu jurit malamnya cuma bercanda ya, ternyata cuma bercandaan, jadi akhirnya kayak nggak takut lagi kan. Jurit malamnya ditutup mata gitu, terus suruh lewat ini loncat, ternyata itu buat komedi doang. Nah abis itu ini kan kita tidurnya tuh bukan di kelas, di tendanya tuh di depan kelas, taruh di sini. Ini tenda, ini SMA gedung, ini gedung SMP. Jadi SMA kan gedungnya gini, SMP gedungnya gini, yang SD begini. Nah, ini kan kamar mandi SMA di sini nih, kamar mandi ya di sebelah sini. Nah, ini temanku masuk nih, aku nunggu di luar. Nggak tahu kenapa saat itu aku tuh matanya natap gitu ke gedung SD. Pas aku lihat dari jauh, mungkin ada jaraknya berapa ya? Sekiloan lah ada, jauh kok. Tuh aku lihat kok ada siluet putih-putih, lama-lama awalnya siluet kabut, lama-lama utuh gitu. Ternyata itu pocong. Waduh. Terus aku kan lihat, nah namanya kita nyipit mata kan kayak masa sih gitu. Terus begitu aku kedip mata buka, tiba-tiba dia udah depan aku, sumpah bayangin dia lagi gini, tiba-tiba dia gini, aduh, nunduk ke depan muka, dengan jujur mukanya hancur. Astagfirullahaladzim. Ini aku kalau inget kejadian ini paling termerinding deh. Terus matanya sininya merah nih, bagian hitamnya merah. Terus hidungnya tuh udah kayak sesenti gitu, dan itu rusak gitu, bau anyir gitu kayak. Dan aku tuh kayak ditatap dia kayak shock, tau, kayak diem gitu kan. Kayak bingung. Enggak, kaget, shock terapi, kayak
tiba-tiba wah gitu loh, kayak benar-benar nggak ada aba-aba. Kayak kalau di film horor kan ada bridging lagunya dulu, jeng-jeng, ini benar-benar tek gitu. Kayak diam tuh, aku diam, udah ngeblank gitu. Tiba-tiba aku kedip mata, hilang. Cuman Untung kamu nggak sempat sampai kesurupan gitu ya, Kak? enggak, untungnya enggak sakit gitu, astagfirullahaladzim. Nggak lama temanku kelar, dia lihat kan aku mukanya rada pucet gitu. Kenapa? Dia bilang gitu. Enggak apa-apa, aku nggak mau cerita, nanti dia takut gitu. Udah yuk balik yuk tidur, aku bilang gitu. Oh ya udah, benar lo nggak apa-apa. Temanku tuh nanya berkali-kali, nggak apa-apa kok. Aku soalnya nggak tahu kenapa aku tipikal yang kulihat gitu, aku nggak mau cerita ke orang, nanti takut. Ada yang takut, ada yang dulu pernah nganggep aku aneh gitu. Jadi aku nggak mau hal itu Jadi ada. lah ya. Iya, jadi udah aku langsung diem aja gitu. Nah, tapi abis kejadian itu, aku yang awalnya kalau ngeliat mereka suka agak takut, kayak, aduh pak, itu sekarang kayak, oh, udah gitu doang, serius kayak, oh, gitu ya udah. Jadi ya udahlah, gue udah pernah ngeliat yang lebih serem dari lo. Iya, bener. Akhirnya ya udahlah gitu. Sampai di fase kerja, wah kalau di kerja di kantor mah, aku tuh pernah kerja di salah satu radio gede di Jakarta. Ya aku pernah digangguin juga. Jadi ceritanya waktu itu aku ada klien nih, kliennya temanku, maksudnya teman kuliah. Dia talk show lah di situ. Terus dia bilang, tuh tungguin gue ya, gue talk show-nya kelar jam 7:30. Jadi dia talk show dari jam 7 sampai 7:30. Aku office hour-nya kan sebenarnya sampai jam 6 nih. Ya udah, namanya teman udah lama gak ketemu, ya udah. Ditungguin lah. Betul. Nah selang dia nungguin, oh ya gue sholat isya dulu deh. Maksudnya biar nggak ada utang gitu. Habis itu sampai rumah bisa tinggal tidur. Ya udah aku wudhu nih. Nah posisi toiletnya, sekarang toiletnya udah berubah layoutnya. Jadi ini kita kaca, ini bilik, ada 3 bilik kaca. Ini kaca, ini pintu masuk. Jadi aku pas masuk, aku wudhunya di kaca ini, di wastafel. Langsung kaca ya? Ya, karena waktu itu mau wudhu di tempat wudhu males aja. Ya udah di wastafel aja biar nggak kelihatan orang gitu. Jadi wudhu, baru sampai basuh muka begini, tiba-tiba di depan kaca tuh, di belakangku ada Mbak Kuntilanak, panjang banget rambutnya, gitu. Ngapain dia? Ngeliatinnya gini. Terus aku diem tuh, terus aku bilang, aku minta maaf ya, aku mau wudhu aja kok, mau sholat, aku nggak ada niat apa-apa, gitu. Ya udah, terus abis itu aku lanjutin wudhunya, nggak lama dia hilang. Aku lanjutin aja, coba aku ngulang, akhirnya aku ngulang gitu, ngulang lagi, sholat. Ya udah kelar sholat, temen-temenku biasanya. Nah ternyata yang lihat Simba itu nggak aku sendiri. Jadi di situ ada OB. Jadi OB di sana tuh tiap pagi namanya penyiar, ada yang siaran jam 5 ya. Dia tuh biasanya jam 5 udah di kantor buat bersih-bersih, termasuk bersihin toilet. Pernah ini OB-nya laki loh, masih muda, masih baru juga. Jadi dia masuk pintu, dia kan bersihin mulai dari bilik yang pojok ke kaca kan. Pas dia buka yang pojok, tau gak dia lihat apa? Ada, apa tuh? dia lihat ada kuntilanak lagi duduk. Terus tiba-tiba ini ya, begini, mukanya hancur, tawa-tawa. Wah, dia langsung kabur. Nggak lama dari situ dia cabut, resign. Iya, trauma. Terus dia cerita sama aku. Trauma banget pasti dia tuh. Iya, dia cerita sama aku. Gara-garanya aku tuh nggak tahu kenapa waktu itu, biasa kan kita ngobrol sama staff lain standar lah ya, ngobrol di pantry, terus nanya, Mbak tuh, kamu pernah ada kejadian nggak di kantor ini? Hah, kamu pernah nggak? Aku bilang gitu. Ada, di toilet cewek. Gimana? Terus dia cerita, ya Allah gitu. Aku sempet loh Mbak, abis itu aku trauma bersihin toilet cewek. Jadi aku kalau dateng, aku minta temenin siapa gitu bersihin toilet cewek, nggak mau sendiri aku. Gitu. Merinding banget sih. Wah, kalau di kantor tuh jangan kira aman loh. Sebenarnya kantor tuh ada aja. Gitu. Tapi selain itu kamu kalau siaran suka diganggu nggak? Nggak, aku nggak siaran waktu itu. Aku jadi PR, bukan jadi penyiar. Cuman kalau siaran aku nggak pernah nanya sih sama penyiar ada apa. Cuman memang aku pernah pulang malam. Oh, iya aku inget nih. Jadi kita pulang outing tuh karya wisata kantor deh. Nah temen aku yang orang finance minta tolong, gara-gara aku pas nyampe itu aku belum dijemput gitu kan. Maksudnya aku, karena kita pulang dari bis nyampe di sana jam 12, saat itu belum ada gokar gitu, setahun itu ya.
Tuh aku minta tolong jemput sama pacar aku belum sampai waktu itu. Sekarang udah jadi suami ya, tuh pacarnya. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Belum sampai dia, masih OTW. Terus temanku ini bilang tuh, "Cowok lu udah sampai?" "Belum." "Kenapa?" "Gue mau ke atas, gue takut." "Oh, mau naruh apa sih?" "Naruh duit sisa." Kan dia pasti nyiapin duit lah buat Iya, bayar apa. buat- "Ya udah yuk gue temenin tuh ke atas." Nah, pas aku dia naruh duit, sebenarnya aku lihat tuh di pintu sebelah kiri tuh ada pocong yang ngeliatin, cuma aku nggak ngomong sama dia, aku diem aja gitu. Dia sampai kan dia tahu ya aku bisa gitu tuh, jangan ngomong ya, gue kan diem aja dari tadi nih nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi akhirnya aku diem, aku nggak cerita sama dia. Tapi udah. kamu ingat bentukannya kayak gimana? Ya pocong biasa tapi bersih aja, Bersih. nggak yang butek gitu, kan ada yang butek gitu, enggak sih. Tapi selama kamu kerja di sana tuh nggak pernah ada yang iseng sama kamu atau gimana gitu? Sama, nah abis aku turun kan lewatin studio. Tuh di studio tuh aku lihat kayak ada perempuan lagi duduk di atas meja studio yang ada mic-nya itu. Aduh, Sekilas, cuma sekali lagi aku nggak ngomong, aku diem aja karena aku nggak mau nakutin orang. ngapain dia di situ? Enggak, karena kalau aku kan biasa ya, orang kan belum tentu nerima. Mungkin orang mikir aku aneh gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau kerja tuh, kalau radio ya pasti ada namanya itu frekuensi gitu loh. Cuman ya sebenarnya kadang mereka tuh kayak gitu mau nunjukin diri aja, ada gua loh di sini. Udah itu aja, nggak sampai yang gimana enggak. Cuman nunjukin eksistensi. Cuman yang OB aku kesian sih itu. Iya, Kesian sih itu. dia baru kerja berapa bulan tuh kira-kira kakak? Kalau nggak salah baru 6 bulan apa. Habis itu dia nggak lama minta resign. Pasti membekas itu di. Wah iya, orang aku tahu itu hari terakhir dia kok dia cerita sama aku. Aduh. Lalu kenapa baru cerita sekarang, gue bilang. Ya gue mau cerita sama Batu tuh lupa mulu mbak. Oh ya udah gitu, ya sudah gitu. Pernah juga di situ ada kesurupan. Oh pernah ada yang kesurupan? Pernah. Jadi waktu aku masih kerja di radio itu, aku kerja di situ lama kok, 2 tahun lebih. Sempet lah bikin kita event di situ, bikin rumah hantu dalam rangka Halloween nih. Jadi rumah hantunya bikinnya tuh ruang bawah disekat pakai kain. Jadi pertama kita nemu kuburan ala-ala bikinan, kuburan sini, terus ada apa yang buat bawa ke bangsal, terus ada pocong-pocongan gitu. Nah, jadi aku tuh sempet lah pas ngelilingin situ, aku lihat tuh ada sosok nenek-nenek. Nah, sedangkan kita tuh ada sewa orang buat dandan hantu kan, nggak ada nenek-nenek. Cuma aku diem aja, udahlah. Nenek bungkuk gitu, bener-bener bungkuk gitu. Dan di kantor nggak ada nenek-nenek di situ. Cuma aku diem aja udah. Terus pas selama itu berlangsung, kita kan ngundang ya pendengar-pendengar buat mampir. Itu ada beberapa akhirnya yang nakutin tuh kalau nggak salah 7 ya, 2 cewek 5 cowok. Jadi cowoknya ada yang jadi pocong, jadi apa, ini ada 1 cewek yang dia kesurupan sampai 3 kali. Aduh, yang meranin jadi hantu itu. Iya, makanya akhirnya dia abis 3 kali kesurupan udah sadar lagi, kita amanin, udah kita diemin aja. Udahlah, jangan usah jadi hantu-hantu lagi. Iya, aku tuh sebenarnya waktu ada rencana kayak gitu, aku tuh sempat ngomong ke manajemen, kalian yakin mau bikin kayak gini? Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa, gue nanya aja. Karena aku tuh memperkirakan beberapa hal, maksudnya jangan sampai ada kejadian gimana-gimana. Iya. Karena aku paham nih, cuman kan mereka Takutnya kan membahayakan. iya, kita mencegah aja. Soalnya gini loh, takutnya itu dianggap ngeledek mereka nggak sih? Kita aja ibaratnya gini deh, kita manusia diledek aja nggak mau gitu. Apalagi yang mereka gitu loh, Iya. yang sensitif istilahnya. Iya benar. Oke Ghoster, itu dia cerita hari ini, bener-bener aduh bikin merinding banget ini hari ini ya. Mbak Tutu, terima kasih udah mau main kesini ya Mbak Tutu ya. Sama-sama. Kapan-kapan main lagi kesini ya. Insya Allah Kita cerita lebih banyak lagi ya. bisa lebih banyak lagi. Masih banyak sebenarnya, cuman segini dulu ya. Iya segini dulu aja karena udah agak pening ya ini Mbak. Ya capek kamunya ntar. Oke